Shalom sekali lagi buat teman-teman semua yang baru bergabung di dalam streaming ini. Senang boleh menjumpai Anda tentunya. Kita mau sama-sama belajar. Kita sudah sampai di kitab Wahyu. Ya, apapun yang Tuhan menyatakan pagi hari ini, saya percaya semua tidak pernah sia-sia. Selalu ada pesan Tuhan, selalu ada nasihat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita yang membawa kita untuk hidup kuat, hidup terus setia kepada Tuhan. Nah, tema kita hari ini adalah mereka memakai jubah putih. Ya, saya hijau ya, bersama Luce lagi ya. Hari ini ditemani oleh Luce ya. Tema kita adalah mereka memakai jubah putih. Dan kita tahu kitab Wahyu itu ditulis oleh Rasul Yohanes ya. Ketika dia dibuang ke Pulau Patmos. Kenapa dia dibuang ke Pulau Patmos? Itu semua karena firman Tuhan ya. Karena dia memberitakan Injil, dia menceritakan tentang Yesus Kristus, sehingga dia dibuang ke Pulau Patmos. Tujuannya apa? Supaya dia mati. Kenapa? Karena Pulau Patmos itu satu pulau yang tidak layak untuk ditinggali ya. Di sana tandus, panas, susah untuk orang bertahan hidup di pulau itu. Tetapi perhatikan di sini, di tengah tekanan, di tengah kesesakan, di tengah kesusahan, di tengah hal-hal yang menakutkan, Allah hadir. Ya, Allah hadir di dalam Yohanes, bahkan memberi sebuah penglihatan, yaitu kitab Wahyu ini. Ya, jadi jangan pernah takut ketika kita berada dalam tekanan, ketika kita berada dalam badai sekalipun, Allah beserta kita. Mungkin buat sebagian orang pada zaman itu melihat Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, wah pasti mati dia, wah menakutkan, wah sengsara di sana. Di tengah gelombang, di tengah persoalan situasi yang tidak enak, Tuhan bisa pakai itu menjadi situasi yang memberkati banyak orang. Bukan memberkati Yohanes saja, tetapi memberkati banyak orang. Dan sampai hari ini, mari kita sama-sama belajar penglihatan-penglihatan daripada Rasul Yohanes. Kita buka sama-sama Wahyu 7 ayat yang ke-9. Wahyu 7 ayat yang ke-9. Perikop ini bercerita tentang orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Sudah ketemu Wahyu 7 ayat 9. Dikatakan demikian, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Ayat 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Dikatakan ayat 17, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka
dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, kita belajar dari apa yang Yohanes alami, ya. Kalau kita mundur ke Wahyu 5, ya, ada singa Yehuda, anak domba yang membuka materai-materainya, ya. Ya. Jadi anak domba yang membuka materai-materai itu, dan masuk ke Wahyu 6, jadi sebelum tadi Wahyu 7, materai-materai yang sangat menyeramkan akan dibuka satu persatu, ya. Kalau kita lihat ada empat materai pertama tentang penunggang kuda, ya, dan apa yang dilakukan oleh penunggang kuda, ya. Mereka meniadakan damai, mereka menaklukkan segala hal, mereka membawa kelaparan, mereka membawa kebinasaan, ya. Materai kelima yaitu orang-orang dibunuh karena firman, artinya akan ada martir. Ketika materai 5 dibuka, terjadi lagi martir-martir Tuhan, ya. Mereka dibunuh oleh karena mempertahankan atau berbicara tentang firman Tuhan, ya. Kemudian kita masuk ke materai 6, nanti ada bencana, gempa bumi yang dahsyat, dan nanti kita masuk ke materai 7. Tapi sebelumnya saya mau katakan apa sih sebetulnya materai itu, ya. Materai itu adalah suatu peristiwa yang sebetulnya pernah terjadi. Jadi kayak sejarah yang berulang, ya. Satu peristiwa, baik itu bencana alam, martir, ya, segala sesuatu, ya, tidak adanya damai, kelaparan, kebinasaan. Bukankah itu juga pernah dialami dari zaman Nabi Nuh, yang pernah dialami? Jadi materai itu sebetulnya satu peristiwa yang pernah terjadi, ya. Jadi bukan suatu peristiwa yang akan terjadi, sudah terjadi, tetapi ini dengan kapasitas yang lebih besar, yang lebih mengerikan. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita baca di materai 7, di mana ada bilangan 144.000. Ya, dulu saya berpikir, waduh, dari sekian banyak orang ternyata yang masuk surga cuma 144.000 orang saja. Saya tidak termasuk. Pasti teman-teman juga banyak berpikir begitu, ya. Begitu kita baca kitab Wahyu, aduh, jadi sia-sia nih semua yang kita lakukan. Ternyata Tuhan cuma pilih 144, ya, dari 12 suku, ya. Jadi kemungkinan kecil lah gitu, ya, kita tetapi tidak, ya. Maksudnya di sini ada 144 itu yang dimeteraikan Tuhan, diluputkan dari bencana, diluputkan dari semua peristiwa. Mereka mengalami, tetapi penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Nah, yang menarik tadi adalah yang dikatakan di ayat 13 sebetulnya, ya. Ketika salah satu dari tua-tua itu mengatakan, siapakah mereka yang berjubah putih itu, dan dari manakah mereka? Nah, disinilah yang membuat saya, oh, ternyata enggak, gitu loh. Kenapa? Ya, ternyata bukannya 144 doang, gitu. Karena dikatakan kemudian, jadi Yohanes melihat, ya, apa yang dilihat Yohanes yaitu sekumpulan orang banyak, ya, sekumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung. Jadi akan banyak orang-orang yang memakai jubah putih, orang-orang yang disiapkan Tuhan untuk masuk di dalam Yerusalem baru, langit yang baru, ya. Jumlahnya banyak. Seperti apa? Ya, jadi saya ingat seperti janji Allah kepada Abraham, ya. Keturunanmu sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Jadi di sini dikatakan akan banyak suatu kumpulan orang banyak yang tidak dapat terhitung. Mereka memakai jubah putih dan memegang daun palma atau daun palem, tanda kemenangan. Jadi orang-orang yang berjubah putih adalah orang-orang yang telah menang melewati materai-materai itu. Yang orang yang bertahan, ya, dalam segala kesusahan, bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang berjubah putih yang dikatakan memegang materai Tuhan, ya. Nah, apakah kita menjadi bagian dari orang-orang yang berjubah putih? Apakah kita termasuk? Nah,
Sadar atau tidak sadar, sebetulnya ya kalau kita bicara kesusahan besar justru terjadi di saat-saat sekarang ini dan kita tidak menyadari. Ya, mungkin kita bisa memakai jubah putih lagi setelah melewati masa kesusahan. Ketika materai-materai itu dibukakan, mungkin kita menyadari yang materai itu sudah dibuka, kita akan berjuang, berusaha untuk memenangkan pertandingan yang berat itu. Ya, tapi tanpa kita sadari sebetulnya justru lebih berat sekarang ini. Kenapa saya bilang lebih berat sekarang ini? Karena kita tidak menyadari situasi yang ada sekarang ini. Kita masih ada di dalam zona kenyamanan kita. Kita pikir semua baik-baik saja apa yang saya lakukan. Kita sulit loh untuk memenangkan diri kita sendiri. Ada banyak orang, sekalipun dia hidup di dalam pelayanan, sekalipun dia hidup di dalam kerohanian yang begitu baik kelihatannya, tetapi untuk menaklukkan diri sendiri aja perlu perjuangan keras dan seringkali kita gagal untuk memenangkan diri kita sendiri. Belum lagi generasi-generasi sekarang, anak-anak muda, anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin, generasi yang jauh mungkin. Wah, itu mereka lebih susah lagi. Tantangan di luar lebih banyak. Anak-anak sekarang coba cenderung ke ateis itu lebih besar. Mereka sudah mempertanyakan tentang Tuhan, apakah Tuhan ada. Jadi logika mereka akan lebih kuat. Pikiran-pikiran tentang untuk menaklukkan itu mereka sulit kalau kita nggak menyadari. Kalau kita dikatakan apa? Kalau kita tidak mencuci jubah kita dengan darah anak domba. Artinya kalau kita tidak sering berdiam di dalam Kristus Tuhan, kita sulit memenangkan pertandingan apapun. Kalau kita nggak menjadi menempatkan Yesus Kristus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita, kita nggak akan pernah menang. Kita nggak akan pernah bisa memakai jubah putih sebetulnya. Apalagi di dalam kehidupan kita sekarang ini ya, kita mudah mengalahkan hal-hal tentang Tuhan daripada kepentingan-kepentingan atau urusan-urusan kita. Karena kita lebih menggampangkan, ya, boro-boro menjadi martir ya, nanti akan ada martir. Sekarang nggak bisa kita untuk martir, untuk membela Tuhan, untuk membela kepentingan Tuhan. Padahal bukan kepentingan Tuhan juga yang kita bela, kepentingan kita loh. Ya. Semua itu tentang kita sebetulnya yang Tuhan sediakan, yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, bukan keinginan Tuhan semata-mata untuk kepentingan Tuhan, semata-mata justru untuk kepentingan kita. Kalau Tuhan membentuk Good Morning Jesus pagi hari ini, bukan untuk komunitas NBC, bukan untuk komunitas untuk pribadi saya, semata-mata bukan untuk kepentingan Tuhan. Memang acaranya acara Tuhan, Tuhan yang buat, Tuhan yang bentuk, acara dari Tuhan. Tetapi untuk kepentingan kita semua. Jujur saya juga dipakai Tuhan untuk ambil bagian dalam acara ini, untuk kepentingan pribadi saya. Artinya Tuhan mau membentuk saya melalui itu. Bayangin setiap Tuhan kasih tema, setiap Tuhan mengajarkan ini, saya dapat rema. Dan itu membuat saya semakin kuat, untuk saya semakin mau belajar untuk mencari tahu tentang kebenaran. Maka saya bilang berkali-kali, orang yang mengikuti acara ini dari awal, dari saya mulai live streaming, itu akan banyak menemukan hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang baru, dan kita banyak belajar tentang Tuhan. Wah, Tuhan itu luar biasa. Kita akan melihat kasih Tuhan yang perfect banget dalam hidup kita. Justru begitu kita kesempurnaan kasih Tuhan, wah, nothing kita. Gak ada apa-apanya. Apapun yang saya perbuat, apapun yang saya lakukan, saya bilang Tuhan saya setia, saya melakukan banyak hal, saya pelayanan ke sana sini, ada artinya. Dengan melihat kesempurnaan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Di tengah kita jatuh terus, di tengah kita keberdosaan, kasih Tuhan luar biasa. Dia tetap memberkati kita. Dia tidak mengurangi kasihnya, dia tidak mengurangi berkatnya. Coba. Kita nggak bisa kayak gitu. Ketika doa kita naikkan doa, jawaban doa kita tidak sesuai dengan harapan kita, kita bisa baper. Kita mulai kecewa, kita mulai bertanya-tanya. Kita nggak bisa. Kasih kita mulai berkurang. Demikian juga ketika kita berdoa, pengharapan kita dijawab Tuhan sesuai dengan pengharapan kita, kita bersuka cita. Kegembiraan juga bisa membuat kasih kita kepada Tuhan berkurang. Sanggup gak?
Ya kita mengabaikan tadi apa yang Tuhan mau, kita abaikan karena kita sudah menerima apa yang Tuhan sediakan. Itu tantangan hidup kita, kesusahan kita. Kita nggak bicara materai yang nanti yang akan dibukakan oleh anak Tuhan satu persatu. Di dalam kehidupan kita sekarang ini, di dalam perjuangan kita memenangkan pertandingan, tak usah jauh, menaklukkan diri kita dengan segala keinginan-keinginan duniawi. Susah, Bapak Ibu. Susah. Saya percaya akan ada banyak orang yang lebih mengesampingkan kepentingan Tuhan. Karena gampang lah Tuhan. Hari Minggu bisa, hari ini bisa, nanti juga bisa. Sekarang saya mau mengejar semua target duniawi. Wah, capek Bapak Ibu, mengejar sesuatu target-target dunia yang pada akhirnya tidak membawa pada kekekalan. Sementara Tuhan terus menabur supaya kita bertumbuh terus di dalam kasih Tuhan. Kenapa supaya kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan? Karena dengan kasih Tuhan itu, dengan kasih Tuhan itu, kita bisa semakin kuat, kita bisa menyadari di tengah kesesakan, di tengah badai sekalipun kita mesti bilang tangan Tuhan tetap merenggah kehidupan kita. Perkara dunia, urusan dunia, target dunia, mau sehebat apapun kita mempersiapkan, kita kejar, begitu kita dapat, coba puasa enggak, akan ada target berikut. Dunia memberikan sesuatu yang tidak pernah dapat memuaskan kita. Nah, kita mau menaklukkan itu di dalam Kristus. Menaklukkan itu bersama Kristus. Ya, ini hijau nih, yang dicuci jadi putih. Nggak akan bisa tanpa darah itu. Ya, dikatakan itu kan. Jubah putih di dalam kitab suci, ya banyak menceritakan tentang apa sih? Ya, tentang kemuliaan, kekudusan, ya, kebangkitan, ya, kesucian. Ya. Dalam Wahyu 3 dikatakan jubah putih bicara soal kekudusan. Wahyu 2 ayat 17 juga dikatakan jubah putih berbicara tentang keselamatan. Ya. Jadi putih seringkali saya pernah melakukan ini. Kalau biasanya tuh kalau menjelang sebentar lagi mau Paskah ya, Rabu-Abu, saya memahami jubah putih sebuah kekudusan, kesucian. Buat saya sebuah ketekatan, ya, sebuah komitmen. Ya, biasanya saya sepanjang masa Prapaskah yang harus saya pakai baju putih. Supaya apa? Bukan supaya jadi suci, ya, tetapi supaya saya mengingat, jadi menjaga supaya tetap hidup kudus sebetulnya, menjauhi pelanggaran-pelanggaran, menjauhi hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi begitu mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saya ingat begitu melihat baju saya putih. Jadi buat saya membawa saya pada satu komitmen, satu tanda mengingatkan bahwa masa Prapaskah ini kita belajar terus untuk menjaga kehidupan kita, kekudusan kita. Kudus itu jangan berpikir terlalu jauh jadi orang kudus santo-santa, tetapi hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia. Ya. Itu tentang baju putih ya. Kita juga melihat kemuliaan dinyatakan kepada Yesus Kristus ketika dia berada di Gunung Tabor, ya. Ketika Yesus tiba-tiba berubah menjadi begitu bercahaya, ya. Jadi apa syaratnya untuk kita bisa memakai baju putih? Di ayat 14 yang kita baca tadi, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan mereka telah mencuci buah mereka yang membuatnya putih di dalam darah anak domba. Kesusahan besar yang nggak ada orang yang mau susah. Ya, artinya penderitaan, aniaya, sengsara, orang-orang yang mengalami kesusahan karena iman, karena firman Tuhan, karena kebenaran. Ya, maka saya pikir masa kesusahan adalah jalan salib kita.
Jadi jangan cengeng, jangan baperan, jangan mudah putus asa. Justru ketika kita ada di masa kesusahan, ya, disitulah jalan salib kita. Kita bisa melihat jalan salibnya Yesus Kristus, bagaimana dia didera, disiksa dari satu titik ke titik yang lain, bagaimana dia pikul salib yang begitu berat. Bayangkan itu, maka kita akan sanggup melewati jalan salib kita, ya. Jadi jangan pernah mencintai apa yang dunia tawarkan, karena semuanya itu akan membawa kita pada kebinasaan. Ya. Belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, belajar untuk memenangkan pertandingan yang simpel-simpel saja. Setiap hari belajar menentukan keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan duniawi yang mengalahkan keinginan Tuhan. Ya, seringkali misalnya pertemuan lingkungan, ya, capek, baru pulang kerja. Ya, secara fisik jasmani saya akui capek. Tapi begitu kita masuk mengikuti itu, rasa capeknya hilang. Mau ke persekutuan doa, capek, lagi banyak masalah, aduh, lagi gak enak badan. Tapi begitu kita sampai, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa bersama, bertemu dengan teman-teman, semuanya itu hilang. Makanya saya nggak pernah membiarkan sakit mengikat saya, membiarkan segala sesuatu mengalahkan saya. Jujur, 2-3 hari ini saya agak nggak lagi fit, ya. Sampai malam pun gitu, tensi saya kayaknya turun, ya. Jadi rasa-rasa pengen pingsan itu ada. Kepikir sih semalam, aduh, mana besok pagi mesti bangun pagi untuk bikin acara ini. Saya nggak mau membiarkan penyakit saya manja, saya ngikutin sakitnya, enggak. Saya tetap bangun, saya tetap mempersiapkan semuanya. Sampai saat ini segar. Padahal kemarin kaki mulai dingin, nah itu saya kalau udah merasa itu, wah ini mau pingsan. Tapi saya nggak pernah kalahkan, saya nggak mau dikalahkan. Saya percaya ketika saya mempersiapkan ini, melakukan ini yang Tuhan mau, masa Tuhan biarkan saya tergeletak? Enggak. Ya. Api roh di dalam kita, ya, mengalahkan segala-galanya di dalam hidup kita. Ya. Kalau kita menuruti semua keinginan kita, rasa malas kita, semua menurut pikiran kita, sulit rasanya kita jujur aja beroleh baju putih. Itu kalau lagi kompetisi Setmaster susah udah mendapatkan apronnya. Ya, kalau kita menurut argumen kita, cara berpikir kita, cara hidup kita, sulit dapat apron dari surga. Betul ya? Tapi waktu kita mengalahkan semuanya itu, aku percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau itu yang terjadi dalam kehidupan kita akan dengan mudah melangkah ke sana. Kita akan dengan mudah mengalahkan yang lain gak penting, Tuhan nomor 1. Kita akan mudah ke sana. Tapi kalau kita membiarkan terus hidup kita dimanja oleh kesenangan-kesenangan dunia, sulit. Bagaimana kita mau mengalahkan metra yang bukan nanti, itu jauh lebih susah. Kalau sekarang kita nggak melatih, kalau kita nggak melatih diri kita untuk menang atas perkara-perkara dunia yang kelihatan masih gak seberapa, ya, walaupun sekarang sangat besar buat kita, karena sangat sulit, ya. Orang banyak sulit, anak-anak terutama sulit mengalahkan handphone, ya. Game. Coba kasih Alkitab sama handphone, mereka pilih handphone, ya. Hal kayak gitu simpel tapi sulit mereka kalahkan. Mereka nggak bisa taklukkan itu kalau nggak dilatih. Perlu latihan setiap hari, perlu dibiasakan supaya menjadi sebuah kebiasaan yang baru dalam kehidupan mereka. Ada satu perubahan. Kalau nggak akan bisa. Ya, karena di dalam Kristus, ya, di dalam darah anak domba dikatakan mereka tidak akan menderita kehausan, dahaga atau kelaparan lagi, karena di dalam
Kristus, kalau kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita, kita nggak merasakan haus dan lapar lagi, ya. Haus dan lapar, ya. Kenapa? Karena kita dikenyangkan oleh firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam Kristus pasti mengerti firman Tuhan. Artinya firman menjadi makanannya setiap hari. Dia akan membaca firman, dia akan mencari tahu tentang firman. Maka dikatakan di sini ya, mereka tidak akan haus lagi. Mereka akan berusaha terus untuk semakin mengenal, semakin memahami firman Tuhan. Sebab seberapa berusaha kita untuk bersih, untuk jadi putih, tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak dengan darah anak domba tadi. Kalau kita nggak masuk ke sana dan membiarkan darah anak domba membasuh kita dan mengizinkan Allah itu, Yesus itu bekerja di dalam kehidupan kita, nggak akan terjadi, dikatakan. Biarlah jalan salibnya kita di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, ya, akan melatih kita untuk kita memenangkan pertandingan-pertandingan kita di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya apapun yang kita lakukan, usaha kita, upaya kita, niat kita, keinginan kita, komitmen kita, Tuhan gak akan biarkan kita berjalan sendiri. Penyertaan Tuhan itu sempurna atas setiap kita. Dia akan menuntun anak-anaknya untuk terus berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Yang penting respon kita, bagaimana membuka hati kita untuk Tuhan bekerja leluasa di dalam kehidupan kita. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, apalagi dengan logika-logika kita. Karena Dia Allah yang maha kuasa, ya, tidak mungkin dapat kita selami cara berpikir Allah, jalannya Allah, kita nggak bisa selami. Yang ada kita hanya bisa melihat, menikmati, dan mengikuti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan, saya percaya semua akan dimenangkan di dalam segala perkara-perkara kita. Mari kita siapkan hati untuk kita masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan yang selalu ada buat kita, akan terus memberi kekuatan kepada kita. Semakin kita melangkah bersama Tuhan, tantangan akan semakin besar, rintangan akan semakin sulit. Tetapi siapa yang bertahan, tadi Tuhan sudah katakan, dia tidak akan pernah haus, dia tidak akan pernah lapar. Tuhan janji akan memelihara kita sedemikian rupa sampai Tuhan mempersiapkan mahkota bagi setiap kita yang memenangkan pertandingan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Masih banyak kekurangan, masih banyak keterbatasan, masih banyak kelemahan untuk kami dapat terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Godaan, tantangan hidup, realita hidup yang sering membuat setiap kita jatuh. Tapi Tuhan, tangan tidak kurang panjang untuk mencapaikan, untuk mengangkatkan, untuk membawakan. Semua karena kebaikan dan kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini kita ada sebagaimana ada, sehat, tidak kurang satu apapun, ada cinta Tuhan yang besar di dalam setiap hati kita, yang setiap hari penuh warna untuk kita bisa melihat rencana-rencana Tuhan di dalam setiap hati kita. Sekalipun jatuh tersandung, kita tetap melihat kebaikan Tuhan. Sekalipun hujan, langit gelap, selalu ada pelangi di balik semua itu. Itu menyatakan Tuhan ada buat setiap kita. Hadirmu di
penyertaan-Mu, Tuhan. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, sama-sama.
dan seluruh jajaran para menteri dan pejabat negara, bahwa bangsa kami ya Tuhan menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera, bahwa bangsa kami ya Tuhan menjadi bangsa yang memberkati banyak bangsa-bangsa. Urapi Tuhan para pejabat negara ini, beri hikmat dan kewahyuan untuk mereka bekerja, melakukan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau politik, tapi biar kasih-Mu nyata di dalam bangsa. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin gereja kami, Paus Fransiskus yang saat ini dalam masa pemulihan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan, anugerah kesembuhan, pemulihan, memulihkan kesehatan Bapak Suci Paus Fransiskus, agar dia boleh kembali melayani, menjadi berkat bagi jemaat. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin gereja kota kami, Bapak Kardinal Suharto, berkati pelayanan, berkati kesehatan, agar terus berkarya dalam panggilan. Kami juga berdoa pemimpin gereja parokia, Bapak Bene, Bapak Levi, berkati kesehatan mereka, berkati karya pelayanan mereka di paroki ini ya Tuhan, agar terus dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam keputusan mereka. Tuhan juga berkati untuk sahabat-sahabat kami yang masih berjuang dalam segala persoalan, dari sakit penyakit, keuangan, finansial, apapun itu Tuhan, di mana hidup penuh dengan tantangan. Mereka perlu Engkau ya Tuhan. Dengarlah doa mereka. Ada satu orang bapak yang mata kanannya penglihatannya mulai berkurang. Saat ini Tuhan memegang mata kanan, mengembalikan penglihatan, supaya Kau boleh pakai penglihatan untuk membaca firman Tuhan dan memuliakan, bersyukur kepada Tuhan. Makasih ya Tuhan untuk semua yang baik yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh menikmati apa yang Tuhan sediakan. Kami mau percaya sebab Tuhan baik. Kami mau bersorak karena keselamatan.
apapun yang ada pada mereka. Tuhan bukakan jalan untuk mereka dapat memperbaiki secara keuangan, secara finansial, apapun itu Tuhan. Kami percaya ketika mereka menyaksikan streaming ini, mereka akan melakukan hal yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Dan kebenaran Tuhan akan membukakan jalan untuk setiap usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Saya juga berdoa untuk seorang sahabat yang saat ini terbaring oleh karena sakit kanker stadium 4 akhir. Apapun situasimu saat ini ya Tuhan, kami percaya apapun yang Tuhan kehendaki itu yang terjadi di dalam kehidupan. Ketika kau buka hati, ketika kau percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup memulihkan keadaan, maka itu terjadi oleh karena iman. Maka bangun dan bangkit dan berjalanlah, dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Maka kau akan melihat perkara-perkara yang ajaib bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Makasih ya. Aku mau percaya karena kasih setiamu. Hatiku bersorak karena penyamatanmu. Aku mau bernyanyi, aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku. Karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Dengan iman kita mau katakan, aku mau percaya karena kasih setiamu. Hatiku bersorak karena penyamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku. Karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Saya juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman yang menyaksikan video ini secara streaming ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Apapun pergumulan, persoalan yang sedang mereka hadapi, kiranya Tuhan punya jawaban tersendiri atas mereka. Kami percaya semua pasti mendatangkan kebaikan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami masih boleh mendengar firman, kami masih berbagi berkat Tuhan melalui firman, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan. Terima kasih ya Tuhan untuk Sabtu pagi hari ini, dan ajar kami untuk melangkah ke depan dengan satu kepastian, yaitu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Kau Allah kami yang bersatu dalam Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan lupa minggu depan minggu depan kita akan kembali di hari Minggu. Kita akan
kuasa Tuhan selalu yang akan mengubah hidup kita. Mari kita tutup perjumpaan pagi hari ini. Ya, kata Desi, hari ini saya bersama Lucian. Udah berapa banyak yang ziarah pengharapan? Lucian ini penziarah pengharapan. Dan dia aja percaya Yesus sumber pengharapan. Makanya dia mengajak kita untuk ziarah melewati pintu, karena Yesus bilang akulah pintu dan kamu domba-dombanya. Karena siapa melewati pintu, yaitu